Kasus COVID-19 yang kembali meningkat di Indonesia menyebabkan pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Selama pemberlakuan kebijakan, banyak masyarakat yang merasakan dampak, terutama bagi masyarakat yang memiliki UMKM. Mereka mengalami penurunan perekonomian yang cukup drastis. Untuk mengatasi hal ini, saya, Naura Fihaya, mahasiswa Universitas Jember, melaksanakan KKN di Desa Karanganyar, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb, dengan mengangkat tema Program Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat Terdampak COVID-19. Kegiatan pada minggu pertama yaitu berdiskusi dengan koordinator Desa Karanganyar tentang program kerja yang akan dilaksanakan. Selain itu, berdiskusi bersama Ibu Tutuk selaku pemilik usaha kerupuk Patola. Saya berdiskusi bersama Ibu Tutuk terkait permasalahan yang terjadi selama pandemi. Setelah berdiskusi bersama Ibu Tutuk, kemudian saya membuat bisnis model Canva mengenai permasalahan yang terjadi selama ini. Lalu membuat roadmap yang berisi tentang program kerja yang akan dilaksanakan selama 4 minggu serta berisi potensi alam yang dimiliki Desa Karanganyar. Kegiatan pada minggu kedua pertama mengikuti persuli pertama, di mana persuli pertama membahas mengenai roadmap dan bisnis model kanvas yang telah dibuat pada minggu pertama. Kegiatan selanjutnya yaitu merancang dan membuat berita desa untuk diupload ke laman SD UNEJ. Selanjutnya mempersiapkan materi untuk kelas KKN pertama serta membuat poster untuk kelas KKN yang pertama. Lalu melaksanakan kelas KKN yang pertama dengan tema strategi pemasaran serta cara meningkatkan perekonomian di masa pandemi. Kelas KKN pertama diikuti oleh keluarga Ibu Tutuk. Selanjutnya membantu membuatkan desain kemasan primer bagian depan dan bagian belakang kerupuk. Berikut adalah contoh desain kemasan primer untuk kemasan kerupuk yang mentah. Gambar di tengah adalah desain kemasan untuk bagian belakang produk. Sedangkan gambar bagian sebelah kanan adalah gambar desain bagian belakang untuk produk yang sudah matang. Kegiatan selanjutnya membantu memproduksi kerupuk Patola. Pertama-tama mencampur semua bahan, kemudian menguleni hingga kalis dan tercampur rata hingga tidak ada permukaan yang kasar. Lalu mencetak adonan menjadi bentuk patola. Lalu adonan dikukus kurang lebih selama 40 menit. Ketika sudah matang, adonan dikeluarkan untuk siap dijemur. Adonan yang sudah matang ditata rapi di tempat penjemuran supaya kerupuk kering secara merata. Kerupuk biasanya dijemur di bawah terik sinar matahari selama 3 hari atau lebih. Kegiatan pada minggu ketiga yang pertama mengedit video kegiatan KKN pada minggu kedua. Kegiatan selanjutnya mengikuti persuli kedua yang membahas mengenai program kerja yang telah dilaksanakan pada minggu kedua. Kemudian membuat poster kelas KKN kedua, ketiga, dan keempat. Selain itu juga melaksanakan kegiatan kelas KKN kedua yang bertemakan pengiriman keluar daerah menggunakan delivery order. Siapa takut? Di sini saya menjelaskan bagaimana cara mengirimkan barang keluar kota menggunakan jasa pengiriman. Selain itu, menjelaskan bagaimana cara mengirim barang dalam kota dengan kurir. Untuk kelas KKN ketiga, saya menjelaskan mengenai cara pembayaran yang mudah dan praktis, serta untuk menghindari kontak langsung dengan konsumen. Di sini saya menjelaskan cara menggunakan pembayaran melalui Shopee dan melalui aplikasi Dana. Dan
kegiatan terakhir di minggu ketiga yaitu melakukan promosi melalui media sosial pribadi dengan poster berikut. Dan kegiatan minggu keempat atau minggu terakhir yang pertama melaksanakan kelas KKN dengan tema cara mendapatkan izin edar dari BPOM. Tema ini diangkat mengingat kerupuk patola milik Ibu Toto yang sudah berdiri sejak lama belum memiliki nomor izin edar dari BPOM. Selain itu membantu mempromosikan produk melalui sosial media pribadi. Sebelum produk dikirim ke konsumen, produk diberi label terlebih dahulu. Berikut adalah gambaran produk sebelum dan setelah diberi label pada produk yang masih mentah. Sedangkan ini adalah gambaran untuk produk yang digoreng sebelum dan setelah diberi label kemasan. Kemudian melakukan evaluasi penjualan bersama anak Ibu Tutuk melalui WA. Beliau mengatakan penjualan kerupuk patola mengalami kenaikan. Kegiatan terakhir yaitu menjelaskan program kerja yang telah dilaksanakan selama 4 minggu kepada kepala desa. Selain itu juga melakukan penarikan mahasiswa KKN oleh koordinator desa. Sekian dokumentasi KKN Back to Village 2021. Semoga program kerja yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat dan usaha terus berkembang.